Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengantar model linier untuk sub materi penduga model berpangkat penuh. Ini untuk bagian satunya ya. Di sini ada sebaran penduga koefisien. Dan regresi ini yang sudah kita ketahui sebelumnya, ini modelnya Y sama dengan X beta tambah dengan error, dan di sini B itu vektor koefisien regresi yang tidak diketahui dan perlu diestimasi. Penduga kuadrat terkecil digunakan untuk mengestimasi beta, dan penduganya dinyatakan dalam beta topi sama dengan X transpose X diinverskan X transpose Y. Dan selanjutnya ini ada sebaran penduga ragam galat. Ini penduga ragam galat sigma kuadrat yang melambangkan variabilitas dalam error dan dapat kita hitung dengan sigma kuadrat ini sama dengan SSE dibagi N dikurangi P atau sama dengan Y dikurangi X dikali beta topi ini di transpose dikalikan dengan Y dikurangi X beta topi lalu dibagi seluruhnya dengan N minus P. Dan ketika ini mengikuti distribusi Q-square, ini juga bisa kita tuliskan N dikali P dikali sigma kuadrat topi dibagi dengan sigma kuadrat yang mengikuti Q-square N minus P. Selanjutnya ini ada sebaran T. Ini digunakan dalam regresi linier untuk pengujian hipotesis koefisien regresi, terutama ketika sampelnya kecil. Dan statistik uji C ini untuk H0-nya sama dengan beta J, ini sama dengan 0. Dan misalkan koefisien beta J ini tidak berbeda secara signifikan dari 0, dan bisa kita nyatakan T sama dengan beta topi J dikurangi beta J bagi dengan SE beta topi J ini tilde T N minus P. Selanjutnya ini ada selang kepercayaan bagi beta. Ini bisa kita tuliskan beta J topi plus minus T alpha bagi 2 N minus P dikali dengan SE beta topi J, dimana ini T alpha per 2 N minus P ini nilai kritisnya ya. Selanjutnya juga ada ini selang kepercayaan bagi kombinasi linier C aksen beta. Ini hampir sama seperti tadi, ini juga awalnya saja kita ganti untuk beta J sini kita tuliskan C aksen beta. Untuk ininya sama, ini dikalikan dengan ini kita ubah ke dalam matriks ini. Selanjutnya juga ada selang kepercayaan untuk dugaan rata-rata berubah Y no topi plus minus T alpha per 2 N minus P dikali dengan akar sigma kuadrat X aksen 0 X transpose X inverse dikali dengan X0. Selanjutnya juga ada selang prediksi untuk dugaan berubah respon, dan bisa kita tuliskan Y no topi plus minus T alpha per 2 N minus P dikali dengan akar sigma kuadrat topi lalu dikalikan 1 plus X aksen 0 transpose X inverse kali dengan X0. Dan selang ini biasanya lebih lebar dari selang kepercayaan karena memperhitungkan variabilitas tambahan dari individu pengamatan. Dan di sini ada implementasi dalam R. Jadi ini ada data simulasi dengan N-nya 100 dengan X-nya distribusi normal. Untuk Y-nya 2 kali X tambah norm. Untuk model regresi model Ln Y tilde X. Lalu kita cari dengan coef model, lalu kita dapatkan intercept dengan nilai X-nya ya. Lalu kita juga mau lihat, kita sampaikan koefisiennya berapa saja nilainya bisa didapatkan seperti ini. Bisa kita hitung selang kepercayaan bagi beta, lalu kita juga bisa hitung selang kepercayaan untuk juga rata-rata perubahan respon, dan selang kepercayaan bagi kombinasi linier beta.
Dan juga kita bisa menghitung selang prediksi untuk dugaan perubahan respon pada individual. Ya, di sini ada contoh soal. Ini soalnya pertimbangkan model regresi linear sederhana Y sama dengan X beta plus error sama dengan beta 0 sama beta 1X error. Dan anggap datanya ini sebagai berikut. Ini Y1, Y2, Y3, Y4, ini 4, 3, 5, 6. X1, X2, X3, X4, ini 3, 2, 3, 5. Temukan X, X transpose X, X transpose X inverse, dan X transpose Y. Lalu temukan beta topinya, lalu temukan sigma kuadrat topinya, lalu temukan YI topi ini dengan ekspektasi YI untuk I 1, 2, 3, 4. Hitung sigma kuadrat topi. Seperti biasa untuk X-nya kita tuliskan di sini, X-nya 3, 2, 3, 5. Untuk matriksnya tentunya kita tuliskan angka 1 di depan ya. Seperti ini. Lalu kita kalikan X transpose X dikalikan dengan ini didapatkan 4, 13, 13, 47. Lalu X transpose X diinverskan, ini didapatkan 1/determinan, lalu ini kita tukar, ini tandanya dirubah, jadi 47, 4, minus 13, minus 13 didapatkan 247 minus 0,68 minus 0,8, lalu 0,21, lalu X transpose Y ini didapatkan 1863. Lalu bisa kita hitung untuk beta topinya, ini X transpose X diinverskan dikalikan dengan X transpose Y. Dari hasil yang tadi di atas tadi bisa kita dapatkan 1,42 dengan 0,94. Lalu kita juga menghitung sigma kuadrat topi dengan rumusnya Y minus X beta topi transpose Y dikurang X beta topi dibagi P. Dan di sini didapatkan minus 0,26, minus 0,32, 0,74 dan minus 0,16. Lalu kita kalikan dengan rumus yang tadi dengan rumus yang ini, Y minus X beta topi transpose dikalikan dengan yang ini tadi dan didapatkan 0,7368421 dibagi 2. Ini 2 dari mana? Ini pengurangan dari N minus P. N-nya itu ada 4, P-nya itu ini ada 2. Dan didapatkan 0,368421. Lalu kita juga bisa menghitung sigma kuadrat topinya dengan I topi kuadrat per N minus P, dan bisa kita dapatkan ini 426, 332, 426, 16. Dan bisa kita hitung dengan rumus ini dihasilkan 2,05232 dibagi dengan 2. Jadi sigma kuadrat topinya 0,368421. Selanjutnya ada soal 2. Sejauh ini kita telah mengasumsikan bahwa sebuah intercept beta 0 harus diperkirakan dari data. Hal ini mengakibatkan matriks X yang kolom pertamanya adalah kolom baris diisi angka 1. Karena beta 0 memberikan respon rata-rata ketika X1, X2 sampai dengan Xn semuanya 0, tidak selalu diperlukan untuk memperkirakan nilainya. Terkadang nilainya diketahui 0. Sebagai contoh, dalam model regresi yang sederhana kita ingin memodelkan jumlah bahan bakar diesel yang digunakan oleh truk sebagai fungsi dari waktu selama mesin tetap jalan. Terlihat jelas bahwa jika X0 mesin tidak berjalan sama sekali, maka Y sama dengan 0. Tidak ada bahan bakar yang digunakan.
model yang diinginkan harus memiliki intercept 0, dan karenanya harus mengambil bentuk Y sama dengan beta 1x ditambah dengan error. Lalu kita diminta untuk menghitung apakah matriks X untuk model seperti itu. Temukan X transpose X inverse dan X transpose Y. Lalu temukan estimator kuadrat terkecil untuk beta 1. Lalu temukan ekspresi untuk S kuadrat berdasarkan sampel berukuran N. Lalu temukan estimator untuk var beta 1. Dan ini datanya. Ini datanya untuk Y-nya jumlah bahan bakar dalam galon. Lalu waktu musim berjalan dalam jam. Ya, untuk pertanyaan yang A, ini tuliskan matriks X-nya. Matriks X-nya kita lihat karena ini 0, 6, 2, 21, 20, 24. Karena ini matriks, kita awalnya harus kita tuliskan dengan angka 1 di 1111, ini 06, 2, 21, 2, 24. Lalu kita menghitung X transpose X, didapatkan 591911853. Kita juga menghitung X transpose X inverse, didapatkan 108 minus 092 minus 092 051. Lalu kita juga menghitung X transpose Y, didapatkan 3465. Lalu kita bisa menghitung beta 1-nya dengan rumus yang seperti yang awal sudah saya sampaikan, ini 336. Lalu juga kita bisa menghitung S kuadratnya. Ini kita bisa menggunakan rumus E kuadrat dibagi dengan N minus P. Lalu kita mencari beta 0 di sini dengan rumus yang sudah sempat saya sampaikan juga dan bisa dihasilkan 0,68. Lalu kita mencari Y dikurangi X B. Y-nya 35710, X dikali B-nya ini 2,604, 73, 77, 73, 87 dan dihasilkan sebagai berikut. Lalu bisa kita lihat bahwa nilai untuk S kuadrat ini sama dengan 3,51, dan untuk mencari var B1 ini S kuadrat dibagi dengan sigma XI dikuadratkan. Ini 3,51 dibagi dengan 1853 dan dihasilkan 0,189454. Dan di sini ada latihan soal. Ini latihan soalnya seperti soal yang di atas, persis, namun angkanya berbeda. Ini untuk soal 1, ini untuk soal 2, ini untuk soal 3, ini untuk soal 4, ini untuk soal 5, dan ini untuk soal 6. Ini bercerita tentang berat badan terhadap kalori yang dikonsumsi. Dan ini datanya soal 6. Lanjut soal 7, ini terkait dengan hubungan waktu belajar dengan nilai ujian. Ini soal 7. Selanjutnya ini soal 8 yang terkait dengan hubungan kecepatan mengetik dengan jumlah kesalahan dalam mengetik. Selanjutnya ini soal 9, ini pengaruh intensitas cahaya terhadap laju pertumbuhan tanaman. Jadi untuk X nya intensitas cahaya, ini laju pertumbuhan. Dan ini untuk yang soal yang terakhir, soal 10, ini hubungan konsumsi air dengan produktivitas kerja. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk 10 soal ini akan kita bahas dalam kelas. Sekian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.